Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Segala makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan bermula kecil. Manusia lahir tidak langsung berambut panjang, bertulang kuat, dan berotot kekar. Kayu di hutan butuh ratusan tahun untuk jadi besar. Semua hewan muncul lebih kecil dari induknya. Inilah misteri pertumbuhan dalam kehidupan kita. Dari sini mari kita belajar 3 hal berikut. Yang pertama, misteri pertumbuhan. Yesus hari ini mengajar kita tentang kerajaan Allah seperti benih yang ditanam di tanah. Contoh yang dipakai adalah biji sesawi yang bijinya cuma 1 mm tetapi bisa tumbuh setinggi 2 meter. Bagaimana proses tumbuhnya tak seorang pun tahu, berarti pertumbuhan hanya dilakukan dan diketahui oleh Allah. Manusia hanya tahu memetik hasilnya. Inilah pelajaran penting untuk kita. Allah tidak berhenti bekerja sampai hari ini. Ia terus-menerus memberikan daya tumbuh kepada setiap makhluk. Daya itu tersembunyi, tak kelihatan, misterius, namun nyata dan mengalir sepanjang waktu. Inilah karya agung Allah, bahwa Allah sungguh hadir dalam setiap pertumbuhan. Dengan demikian, setiap orang beriman diajar untuk menemukan kehadiran Allah dalam misteri pertumbuhan. Kita juga diajar untuk merasakan daya atau kekuatan Allah dalam hal-hal yang kecil, yang tak tampak, yang kelihatannya sepele. Kemampuan menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan akan membuat hidup sungguh-sungguh bahagia. Yang kedua, misteri kelemahan. Hitler, pemimpin Nazi Jerman, punya pandangan buruk tentang yang kecil. Baginya, kecil berarti lemah. Lemah berarti harus dimusnahkan. Maka orang-orang tua, lemah, cacat, dan sakit dianggap tidak produktif dan tidak berguna. Hitler membunuh orang-orang yang dianggap lemah dengan disuntik mati. Kam-kam eutanasia disiapkan untuk melenyapkan mereka. Sebaliknya, E.P. Schumacher, ahli ekonomi Jerman, berkata, kecil itu indah. Baginya negara akan berjaya ketika berpihak pada ekonomi rakyat kecil. Dalam fakta sejarah gereja kita juga menemukan kehancuran gereja Katolik Eropa dimulai dari revolusi Perancis. Saat gereja berpaling dari para buruh dan kaum miskin, gereja tak menarik lagi, lantas kosong karena ditinggalkan. Fakta lain kita bisa sebut, misalnya Portugal, negara termiskin Eropa, ternyata bisa menahan negara besar Spanyol. Islandia, negara kecil itu, ternyata bisa membuat Argentina pontang-panting dan tidak berdaya. Punokawan Semar Gareng Petruk Bagong dalam dunia pewayangan adalah kaum kelas rendah, namun bijaksana di dalam hidup melebihi para raja pada waktu itu. Dalam kitab suci ditulis 3 binatang terkecil yang sangat piawai. 1 adalah semut. Mereka bersuku bangsa yang lemah, tetapi selalu menyediakan makanannya di musim panas. Tidak ada semut yang mati kelaparan. Binatang kedua adalah pelanduk. Bangsa para pelanduk tergolong lemah, namun selalu membuat rumahnya di atas bukit batu. Binatang kecil ketiga adalah kutu air. Mereka hanya bisa dilihat dari mikroskop,
tetapi rasa gatalnya tidak ketulungan. Dari sini kita belajar tentang misteri yang kecil. Rupanya Allah hadir dalam yang kecil. Kerajaan Allah yang tampaknya amat kecil, tetapi daya kuasanya sangat luar biasa dalam hidup ini. Yang ketiga, misteri kerajaan Allah. Mari kita melihat pola hidup kita. Rupanya hidup kita ini seperti jalan tanjakan kemudian turunan. Waktu bayi kita lemah, ketika dewasa kita perkasa, begitu tua kita tidak berdaya. Mengapa hidup seperti ini? Hari ini kita belajar kerajaan Allah itu bukan suatu pembangunan. Kerajaan Allah itu adalah pertumbuhan. Kita tidak dipanggil untuk membangun, tetapi kita dipanggil untuk menanam dan memungkinkan pertumbuhan itu berjalan dengan baik. Kita menerima benih dari Tuhan dan tugas kita adalah menanam dan memelihara tanaman iman hidup kita itu agar tidak tumbuh kerdil dan bahkan mati. Agar tugas ini berhasil dibutuhkan 3 syarat. Syarat pertama, sadar diri bahwa kita ini lemah karena prosesnya hanya tanjakan dan turunan. Dan kalau kita sadar bahwa kita ini lemah, mesti mempercayakan diri hanya kepada Allah sebab Dialah yang kuat dalam hidup kita. Yang kedua, bukti bahwa kita percaya pada Tuhan adalah mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya. Dan syarat yang ketiga, agar kita bisa hidup oleh sabda, kita diajak menerima sabda yang menjadi daging, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Inilah bekal rohani, bekal suci, supaya kita tumbuh menuju hidup abadi. Semoga dengan permenungan ketiga hal pendek ini, kita semua menjadi orang-orang yang bersukacita karena bisa menemukan dan merasakan kehadiran Allah. Tuhan memberkati.